Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kanudin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita untuk melindungi diri kita dan lingkungan kita dari wabah COVID-19. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Materi ini akan dipelajari di kelas 9 SMP dan kelas 10 SMA. Alangkah lebih baiknya kita menguasai tentang operasi hitung untuk memudahkan kita dalam memahami atau mempelajari bilangan berpangkat. Operasi hitungnya meliputi bilangan bulat, bilangan pecahan, ataupun bentuk aljabar. Oke, kita lanjutkan. Untuk pokok bahasan pada video kali ini, kita akan membahas pengertian dari bilangan berpangkat, kemudian yang kedua sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita akan bahas dua poin ini. Nah, untuk yang poin ketiga, insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, kita lanjutkan yang pertama untuk pengertian bilangan berpangkat. Jika ada A, kemudian di atasnya tulisan N, itu dibacanya A pangkat N. A itu disebut bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokok, dan N-nya disebut pangkat. Untuk A pangkat N, itu sama dengan kalau kita jabarkan menjadi A, kita kalikan dengan A, dan seterusnya sampai dengan N kali ya. Jadi kalau misalkan nanti angka yang di atasnya 5 atau N-nya 5, berarti kita kalikan A itu dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Oke, di sini kita coba ambil contoh. Untuk contoh yang pertama, di sini ada 2 pangkat 3, berarti ini A-nya 2, kemudian 3 ini sebagai N ya. Ingat tadi, angka yang di bawah kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak yang di atas. Berarti angka 2 ini kita kalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Jadi angka 2-nya nanti ada 3 kali. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya 5 pangkat 4, berarti angka 5 ini kita kalikan dengan dirinya sendiri, berarti 5 kita kalikan dengan 5 sebanyak 4 kali. Oke, seperti ini. Kemudian yang berikutnya kalau ada 7 pangkat 3. Untuk 7 pangkat 3, berarti 7-nya kita kalikan dengan 7 sebanyak pangkatnya, sebanyak 3 kali. Oke, sekarang kalau misalkan ada bilangan yang besar seperti ini. Ini berarti 1000 miliar ya, 1000 miliar atau 1 triliun. Nah, kalau misalkan ada angka yang seperti ini, maka akan lebih mudah atau akan eh, menyimpalkan gitu ya bentuk penulisannya dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kalau misalkan ada 1 triliun itu, kita bisa tulis 10 pangkat 12 gitu ya. Bayangkan kalau nolnya kita tambahin, kemudian kita ngitung manual, atau kita jabarkan penulisan biasa. Itu akan menghabiskan banyak tempat nih. Jadi kalau misalkan kita tulis dalam bentuk seperti ini akan lebih pendek dan lebih simpel. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan sudah kita ubah menjadi bentuk seperti ini, ketika kita mau mengalihkannya? Apakah harus dimanualkan lagi, dijabarkan seperti ini, atau seperti apa? Coba lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Nah, kita coba ngitung manual dulu di sini. Kalau ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, ini kalau kita jabarkan, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2 kali 2. Nah, yang ini. Nah, hasilnya itu akan menjadi 2 pangkat 5. Kok bisa menjadi 2 pangkat 5? Kita bisa lihat, ini angka 2-nya ada 5 kali. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, jadi seperti ini, 2 pangkat 5. Nah, kita coba lihat polanya dulu. Kita lihat pangkatnya ya, yang berubah. Angka bawahnya tetap 2. Nih ya. Kalau di sininya 2, berarti ternyata angka bawahnya tetap 2. Nah, yang berubah adalah pangkatnya. Ini awalnya 3 dengan 2 nih, sekarang menjadi 5. Nah, kira-kira angka 3 dengan angka 2 kita apakan biar bisa menjadi angka 5? Kalau kita coba kalikan, 3 kali 2 hasilnya ternyata 6, bukan 5. Kemungkinannya 3 ditambah 2, jadi hasilnya 5. Oke, berarti diingat-ingat nanti kalau perkalian bilangan berpangkat, kemungkinan polanya si pangkat itu kita tambahkan. Kita coba dengan kasus yang kedua. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 kalau kita jabarkan seperti ini. Kemudian 3 pangkat 2 juga sama. Nah, ini jadi total angka 3-nya itu menjadi 6 ya. Jadi kalau kita tulis 3 pangkat 6. Coba kita gunakan pola yang tadi. 4 kita tambahkan dengan 2. Ternyata hasilnya sama ya, 6. Nah, kita coba lagi. Berarti untuk yang ini,
5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Kalau kita gunakan pola yang sama tadi, kemungkinannya kita jumlahkan 2 ditambah 3. Ternyata kalau kita ngitung manual, betul ya, 5. Oke, jadi perkalian bilangan berpangkat dengan syarat bilangan yang dipangkatkannya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, contoh kasus untuk yang 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Kalau kita ngitung manual seperti ini, ternyata nggak bisa kita rubah menjadi 5 pangkat 5 atau 2 pangkat 5 gitu ya. Jadi syarat ini atau sifat ini muncul ya untuk perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya bisa kita jumlahkan dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Sehingga kita tuliskan seperti ini untuk sifatnya. Jadi kalau bilangan yang dipangkatkannya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Ini untuk sifat yang perkalian. Kita lanjut. Yang bagian kedua, sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Jadi ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan. Ini 2 pangkat 2, dipangkatkan 3. Nah, kalau kita ngitung manual, nah berarti kan 2 pangkat 2-nya kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Nah, sekarang kalau kita gunakan sifat yang tadi yang pertama, untuk perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. Berarti ini 2, 2, 2 ini kita jumlahkan. Berarti jadi 2 pangkat 6. Nah, kalau kita melihat polanya di sini, kita lihat angka ini, pangkatnya. Awalnya 2, kemudian dipangkatin lagi ya. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi si pangkat ini, kira-kira angka 2 dengan angka 3 diapain nih? Biar menjadi 6. Kalau kita jumlahkan, 2 tambah 3 ternyata 5, nggak menjadi 6. Tapi kalau kita kalikan, 2 kali 3 ternyata 6. Berarti kemungkinannya untuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Oke, untuk lebih meyakinkan kita coba contoh yang berikutnya. Ini 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Ini kalau kita jabarkan, 3 pangkat 2 kita kalikan dengan 3 pangkat 2 sebanyak 4 kali ya. Nah, seperti ini. Kita coba hitung manual lagi ya untuk menggunakan atau menghitung ini. Kita lihat perkalian bilangan berpangkat tadi pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, berarti jadi 8. Nah, kalau kita gunakan pola atau sifat yang barusan kita temui di sini, kemungkinannya perkalian ya. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan, kita coba 2 kali 4. Ternyata 2 dikali 4 ini hasilnya adalah 8. Oh, berarti tambah kuat nih ya. Kemungkinan bilangan berpangkat dipangkatkan sifatnya pangkatnya dikalikan itu semakin oke. Sekarang kita coba lanjutkan satu kali lagi contohnya. 7 pangkat 5 dipangkatkan 3. Ini artinya 7 pangkat 5 kita kalikan dengan 7 pangkat 5 sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ditambahkan berarti 15 ya. Jadi 7 pangkat 15. Kita coba langsung di sini ya. 5 kali 3. Nah, 5 kali 3 ternyata juga 15. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan aja nih. Jadi kalau ada A pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N, maka A pangkat M kali N. Seperti itu. Kita lanjut yang ketiga. Sifat perkalian bilangan berpangkat sama. Oke, maksudnya jadi ada bilangan berpangkat, bilangannya berbeda gitu ya, tapi pangkatnya yang sama. Oke, di sini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kalau kita ngitung manual, 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 3 pangkat 2 itu 9. Nah, gitu ya. Jadi kalau 4 kali 9 hasilnya 36. Nah, ternyata kalau misalkan kita coba gabungkan nih, 2 kita kalikan dengan 3. Nah, 2 kali 3 jadinya, kemudian pangkatnya tulis sekali aja. Nah, jadi ingat-ingat di sini yang sama adalah pangkatnya. Jadi kalau perkalian, dua buah bilangan atau lebih, kemudian dia pangkatnya sama, maka bisa kita kalikan si bilangan yang dipangkatkannya itu, kemudian kita pangkatkan gitu ya. Berarti 2 kali 3 itu 6 ya. 6 pangkat 2 ternyata hasilnya 36 sama ya. Atau bisa kita tulis seperti ini. Kemudian kalau ada 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini ternyata pangkatnya juga sama, berarti bisa kita gabungkan nih. Kita kalikan dulu 5 kali 3, kemudian nanti baru dipangkatkan 3. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya 15 pangkat 3. Kemudian yang berikutnya, kalau ada 5 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 4,
Berarti bisa kita kalikan 5 kali 7, terus pangkatnya di luar gitu ya, sekali. Jadi 5 kali 7, 35 pangkat 4. Oke, sehingga kita bisa nuliskan seperti ini ya. Untuk perkalian bilangan berpangkat dengan pangkat yang sama, maka bisa kita gabungkan pangkatnya, bisa kita tuliskan sekali, kemudian kita kalikan dulu si bilangan berpangkatnya. Lanjut ke sifat yang keempat, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita coba ngitung di sini contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Kalau kita jabarkan 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, kemudian 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, sekarang kalau kita ngitung ininya, kita sederhanakan, 2 bagi 2 kan 1 ya. Kemudian ini 2 bagi 2 juga 1, ini 2 bagi 2 juga 1. Nah, berarti tersisa 2-nya tinggal 2 nih ya, tersisa 2. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 2. Nah, sekarang kalau kita terus menjebarkan kayak cara ini kan nggak mungkin juga ketika di sini misalkan 2 pangkat 1000 dibagi 2 pangkat 15 misalkan. Nah, susah tuh kalau dijabarkan jadi panjang. Gimana caranya? Kita coba cari polanya. Di sini angkanya 5, yang di bawah di sini angkanya 3 ya. Berarti 5 dengan 3 diapain kira-kira biar menjadi 2. Kalau kita tambahkan menjadi 8 ya. Nah, kalau kita kurangin ternyata menjadi 2. Oh, berarti kemungkinannya untuk pembagian ya, untuk pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya bisa kita kurangin. Tapi diingat-ingat syaratnya di sini angkanya sama ya. Contoh lagi, misalkan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Kalau kita gunakan sifat yang tadi nih, yang barusan kemungkinan polanya, kita kurangin 6 dikurangin dengan 2 gitu ya. Jadi 4 kemungkinan. Coba kita hitung manual dulu seperti ini. Kita coret dulu yang ini ya. Coret. Ini disederhanakan maksudnya. Ini juga sama. Berarti jadi 3 pangkat 4. Nah, seperti ini. Ternyata sama ya. Jadi 6 dikurang 2 hasilnya 4. Nah, sekarang kalau yang berbeda nih bawahnya. Nah, seperti ini. Kalau bawahnya berbeda berarti belum bisa nih, nggak bisa dicoret nih. Nggak bisa dicoret sehingga nggak jadi 3 pangkat 3 atau 2 pangkat 3. Nah, jadi di sini diingat-ingat kesimpulannya untuk pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya bisa kita kurangin dengan syarat ini bilangan yang dipangkatkannya atau bilangan pokoknya harus sama. Oke, kita lanjut sifat yang kelima. Sifat pembagian bilangan berpangkat yang sama. Jadi, pangkatnya yang sama, bilangan yang dipangkatkannya yang berbeda gitu. Nah, contohnya 24 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Berarti dari sini, karena pangkatnya sama, boleh kita kerjakan dengan membagi dulu nih bilangan yang dipangkatkannya. Jadi 24 dibagi 3, baru kita pangkatin 2. 24 bagi 3 hasilnya adalah 8. Berarti nanti 8 pangkat 2. Hasilnya 64 gitu ya. Lanjut lagi, kalau ada 45 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3, ingat pangkatnya sama, maka bisa kita hitung 45 dibagi 5 dulu. 45 bagi 5 gitu ya, terus baru dipangkatin 3. Nah, nanti hasilnya 9 pangkat 3. Contoh berikutnya 20 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Karena di sini pangkatnya sama, bisa kita coba bagi dulu. 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4, nanti pangkat 4. Oke, sehingga di sini diingat-ingat kesimpulannya ya. Untuk pembagian bilangan yang memiliki pangkat yang sama, maka bisa kita bagi dulu si bilangan berpangkatnya, baru kita pangkatkan. Lanjut ke yang sifat 6 ya. Sifat 6 bilangan pangkat 0. Nah, sifat bilangan pangkat 0. Sekarang bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya berapa nih gitu. Kita coba dari ilustrasi ini dulu. 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 5 kan ini artinya angkanya sama ya. Kalau angka yang sama ketika dibagi itu hasilnya adalah 1. Oke, kita coba jabarkan nih. Kalau gunakan sifat pembagian tadi, ya, kalau pembagian pangkatnya dikurangin. Berarti di sini 2 pangkat 5 dikurang 5. Nah, berarti di sini yang kanannya kita tulis kurang, sama dengan 1. Itu 2 pangkat 5 kurang 5. 5 kurang 5 itu hasilnya adalah 0. Berarti jadi 2 pangkat 0 nilainya 1. Kita coba lagi, 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 4. Kalau menggunakan sifat pembagian tadi, ini pangkatnya tinggal kita kurangin. Jadi 3 pangkat 4 kurang 4. Nilainya juga 1 berarti ya. Sehingga 4 kurang 4 ini kan 0. Jadi 3 pangkat 0 hasilnya 1.
Kemudian yang berikutnya lagi 7 pangkat 3 misalkan. 7 pangkat 3 bagi 7 pangkat 3 ya, angkanya yang sama nih. Angkanya sama kalau dibagi pasti 1 gitu ya. Kemudian tinggal kita gunakan sifat pembagian. Jadi pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal kita kurangin. Jadi 7 pangkat 3 kurang 3. Jadi 7 pangkat 0, 1. Kalau kita ngelihat polanya di sini, ternyata bilangan yang dipangkatin 0 itu nilainya 1. Oke, sehingga diingat-ingat nih, sifat yang keenam, bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya adalah 1. Dengan syarat diingat-ingat nih, nilai A-nya ini nggak boleh 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi gitu ya. Kita lanjut ke sifat nomor 7. Sifat bilangan berpangkat negatif. Nah, ini contohnya. Kalau ada 2 pangkat 3, kita bagi dengan 2 pangkat 5 gitu ya. Kalau kita coba jabarkan kan seperti ini. Ini duanya kita coret, disederhanakan maksudnya. Terus ini juga sama disederhanakan lagi. Terus ini kita sederhanakan lagi. Nah, sehingga berarti di atas tuh angka 2-nya habis ya. Jadi 1, 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2 juga 1. 1 kali 1 kali 1 hasilnya tetap 1 nih yang di atas. Kemudian yang bawah 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 berarti 4 gitu ya. Atau per 2 pangkat 2. Nah, kalau ini kita jabarkan jadi begini untuk yang ruas kirinya. Ingat kalau menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat berarti pangkatnya dikurang jadi 3 kurang 5. Terus yang sebelah kanannya setelah kita sederhanakan jadi seperti ini. Jadi 3 kurang 5 jadi min 2 ya. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Oke, kalau kita ngelihat dari sini berarti kemungkinannya tanda negatif ini biar hilang gitu ya. Biar menjadi positif. Itu berubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Kita coba ke contoh yang lain. Jangan-jangan nggak seperti itu polanya. Kita coba di sini 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 6. Kita coba jabarkan seperti ini. 3 kita sederhanakan dengan 3. Jadi 1 ya. 3 juga dengan 3. Sederhanakan jadi 1. Jadi sini 1. 1. Oke, terus habis itu kita coba yang ruas kiri menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Berarti 2 dikurangin 6. Nah, seperti ini. Yang kanan setelah disederhanakan jadi 1 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Terus yang ruas kiri di sini kita sederhanakan 2 kurang 6 adalah min 4. Jadi 3 pangkat min 4. Kemudian yang ruas kanan kita sederhanakan jadi 1 per 3 pangkat. Ternyata bentuknya mirip deh dengan pola yang tadi. Tanda negatif ini biar kita ubah menjadi positif itu menjadi 1 per 3 pangkat min 4 jadinya 1 per 3 pangkat 4. Sehingga kita bisa dapat di sini sifat untuk bilangan yang berpangkat negatif itu biar menjadi positif ya, A pangkat min M bisa berubah menjadi 1 per A pangkat seperti itu. Lanjutkan yang bagian berikutnya, mengubah bilangan bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Nah, ini kalau misalkan ada bentuk akar seperti ini, A pangkat M ya, A pangkat M. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi A pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang di luar. Di M per N. Nanti diingat-ingat kalau misalkan angka di sini nggak ada, gitu ya, nggak dituliskan, ini artinya angka 2. Kalau nggak ada angkanya, berarti angka 2 di situ ya. Oke, kita coba contohnya. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Nah, berarti yang di dalamnya itu 5, yang di luarnya itu 3. Berarti menjadi 2 pangkat 5 per 3. Kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat seperti ini. Kemudian ini, akar pangkat 4 dari 7 pangkat 9. Berarti 7 pangkat yang di dalamnya 9, yang di luarnya 4. Berarti 7 pangkat 9 per 4. Kemudian kalau ini akar pangkat 2 nih ya. Kalau nggak ditulis nih nggak ada angkanya. Diingat-ingat nih artinya angka 2. Nah seperti itu. Jadi untuk yang akar pangkat 2 dari 5 pangkat 6. Jadi 5 pangkat 6 dibagi 2. Wah ini keliru ya. Harusnya di sini 6. Kemudian di sini angkanya 5. Nah seperti itu. Kemudian kalau akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3 menjadi
5 pangkat 3 per 2. Ingat kalau kosong nih, berarti ini artinya angka 2. Nah, ini belum diganti ternyata bawahnya. Nah, ini berarti jadi 5 pangkat 3 per 2. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.